Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satria Bintang Pratama dari Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Engineering Indramayu. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah data, yaitu jadi di sistem ini akan menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan besar menentukan siapa karyawan yang berhak naik jabatan tanpa ada unsur subjektif ataupun delegasi. Nah, untuk menjawab masalah tersebut, pada kesempatan kita ini saya akan memperhatikan proyek studi kasus HR analistik prediksi kelaikan promosi karyawan. Nah, untuk tujuan utamanya yaitu sangat simpel. Jadi kita ingin menciptakan sebuah sistem kecerdasan buatan atau AI yang bisa membantu tim HRD menilai secara objektif apakah seorang karyawan sudah layak dipromosikan atau belum. Semuanya murni berdasarkan data kinerja dan rekam jejak mereka, sehingga keputusan yang diambil jauh lebih adil dan akurat. Untuk membangun sistem yang cerdas ini, saya menggunakan beberapa metode machine learning unggulan. Pertama, kami menggunakan teknik smooth. Fungsinya ibarat menyeimbang. Seringkali data karyawan yang promosi jauh lebih sedikit dibanding yang tidak. Nah, semua memastikan AI kita belajar secara adil dan tidak bias ke satu pihak saja. Nah, kedua, untuk pengambilan keputusannya, saya menggunakan metode soft coding. Ibaratnya, saya tidak hanya bertanya pada satu orang ahli, tapi mengumpulkan 3 pakar AI sekaligus, yaitu Decision Tree, Candidates Network atau KNN, dan Night Bias. Ketiganya akan berunding untuk menghasilkan satu keputusan yang paling akurat. Nah, untuk tahap 1 pemanggilan data, tahap 2 pengecekan kesehatan data, tahap 3 pemeriksaan dan penerjemahan data, tahap 4 keadilan data, tahap 5 pelatihan otak AI, tahap 6 ujian akhir, dan pengemasan. Nah, untuk yang pertama, hasil dari tabel yang muncul di bawah adalah hasil tabel yang muncul di atas dari dataset adalah perintah dari DFN. Secara otomatis hanya mengambilkan 5 baris pertama dari indeks 0 sampai 4. File ini berisi daftar fitur yang akan dianalisis mulai dari ID karyawan, departemen, umur, rata-rata smart training, hingga kolom paling ujung yaitu is promote yang menjadi target prediksi AI kita nanti. Nah, untuk yang kedua itu adalah ada analisis korelasi variabel, distribusi promosi, imbalance data check. Nah, jadi yang pertama, pemeriksaan sumber data DevInfo. Tahap ini bertujuan untuk membedah karakteristik dasar dari data yang akan diolah. Output teks yang dihasilkan ringkasan lengkap mengenai total jumlah baris dan kolom yang tersedia, nama-nama variabel fitur yang akan dianalisis, tipe data masing-masing variabel untuk memastikan mana data yang berupa angka numerik dan mana yang berupa teks kategorikal, sehingga pengolahan selanjutnya bisa disesuaikan. Yang kedua, analisis korelasi variabel heat atau heat map. Tahap kedua, menampilkan visualisasi heat map yang berfungsi sebagai peta untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel numerik. Tujuan utama grafik ini adalah membuat faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap status promosi atau is promote. Angka dan warna pada setiap kotak menunjukkan tingkat korelasi. Angka dan warna pada setiap kotak menunjukkan tingkat korelasi. Semakin tinggi angkanya, semakin relevan variabel tersebut. Misalnya penilaian tahun sebelumnya atau rata-rata pelatihan dalam menentukan peluang promosi seorang karyawan. Nah, yang ketiga, menghasilkan distribusi target. Tahap ketiga, menggunakan grafik batang untuk membandingkan jumlah karyawan karyawan satu-satu dan yang tidak satu. Visualisasi ini secara jelas memperlihatkan kondisi imbalance data yang sangat
timpang atau tidak seimbang. Grafik menunjukkan bahwa kelompok karyawan yang dipromosikan jauh lebih mendominasi. Temuan krusial ini karena membuktikan bahwa memadukan keperluan khusus seperti teknik penyimbangan data atau smooth belum dimasukkan ke dalam model machine learning agar AI dapat memprediksi dengan adil dan tidak bias ke satu mayoritas saja. Nah, untuk relasi variabelnya seperti ini dan distribusi promosinya seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembersihan data dan standarisasi data. Tahap ini merupakan proses persiapan awal untuk memastikan kualitas data berada dalam kondisi optimal sebelum dipelajari oleh sistem. Proses ini terbagi dari dua pelakuan. Untuk data yang numerik, apabila dapat angka data yang kosong atau hilang, sistem akan secara otomatis mengisinya menggunakan nilai tengah median. Setelah itu, seluruh angka diseragamkan skalanya atau scaling agar tidak ada variabel yang mendominasi hanya karena memiliki rentan nilai yang besar. Untuk data kategorikal atau teks, data yang kosong akan ditabel menggunakan nilai data yang paling sering muncul, most frequent. Selanjutnya, data teks seperti nama departemen atau kelamin diubah menjadi format angka numerik karena algoritmanya machine learning hanya dapat memproses perhitungan matematis. Nah, yang kedua yaitu penyimbangan data smooth. Menindaklanjuti temuan pada tahap visualisasi sebelumnya di mana terjadi ketimpangan jumlah atau imbalance antara karyawan yang promosi dan tidak promosi. Tapi ini menerapkan teknik smooth synthetic binary oversampling teknik daripada menghapus data. Teknik ini bekerja dengan cara menciptakan dua sintetis baru untuk kelompok minoritas karyawan yang promosi berdasarkan pola matematis dari data yang sudah ada. Tujuannya adalah mendidik model kecerdasan buatan AI agar bersikap adil dan tidak bias terhadap satu kelompok mayoritas. Nah, yang ketiga, hasil akhir output. Text output adalah text output jumlah data setelah smooth 0.2215 1/2215 adalah konfirmasi mutlak bahwa proses penyimpangan telah dijalankan. Kategori 0 tidak promosi dan kategori 1 promosi kini memiliki porsi tidak promosi dan kategori 1 promosi kini memiliki porsi masing-masing 2.215 data. Dengan hasil pemrosesan ini, fondasi data sangat kuat, ideal, dan siap diteruskan ke tahap latihan model prediksi utama. Nah, yang terakhir, hasil evaluasi. Nah, pelatihan model kecerdasan buatan ensemble learning pada tahap ini sistem dibangun agar tidak hanya bergantung pada satu metode pengambil keputusan, melainkan menggabungkan tiga algoritma yang berbeda sekaligus: decision tree, Kearney-Ransneyborn, KNN, dan net bias. Penggunaan yang digunakan disebut soft coding. Logikanya serupa dengan sebuah panel yang terdiri dari tiga pakar nilai. Masing-masing algoritma akan menghitung probabilitas atau persentase keyakinan terhadap kelayakan promosi seorang karyawan. Keputusan akhir kemudian diambil berdasarkan rata-rata tingkat keyakinan dan ketiga algoritma tersebut. Metode ini memastikan bahwa prediksi yang dihasilkan jauh lebih akurat, objektif, dan minim bias. Selanjutnya, evaluasi kinerja model, classification report. Setelah model dilatih menggunakan data yang diseimbangkan smooth, model tersebut langsung diuji menggunakan sekumpulan data yang baru belum pernah dipelajari sebelumnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, model berhasil mencetak performa yang sangat memuaskan dan tingkat akurasi mencapai 92%. Hal ini membuktikan bahwa sistem kecerdasan buatan yang dibangun sudah sangat stabil dan mampu membedakan karakteristik karyawan yang layak promosi dan belum layak dengan tingkat kesalahan yang sangat minim. Pengemasan dan penyimpangan model deployment ready. Langkah akhir dalam proses ini adalah membungkus seluruh alur kerja sistem dalam satu kesatuan utuh. Seluruh aturan mulai dari penambahan data yang kosong, standarisasi nilai ganda, pengubahan data teks menjadi matematika, hingga logika prediksi dari ketiga algoritma disatukan dan disimpan dalam sebuah file bernama model promotion PKL. Nah, ini berfungsi sebagai otak utama yang siap diintegrasikan ke antarmuka website. Dengan metode pengemasan ini, proses prediksi di aplikasi web nantinya akan dapat berjalan secara instan dan otomatis tanpa perlu menulis ulang instruksi pengolahan data dari awal. Nah, langsung saja kita ke websitenya. Kita akan cek apakah sesuai dengan data yang ada di Excel. Nah, kita ambil contoh saja yang ini. Caranya yaitu kita sesuaikan ininya Surman region 7. Master dan upload mail order age number of service 16. Nah, harusnya ketika dicek status promosi hasilnya yaitu sesuai, yaitu ini kemungkinan dipromosikannya tinggi. Nah, di sini ditunjukkan karyawan layak promosi, tingkat keyakinannya 76,30. Nah, jadi data yang kita prediksi di website ini sudah sesuai atau akurat dengan yang ada di Excel. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.